Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sore ini kita awali dulu dengan zikir petang. Saya tuntun beberapa. Lihat di halaman 44 Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nomor 6. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Baik. 50 doa. Nomor 1 sampai 5 dulu. Saking doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nomor 2, doa minta perlindungan dari syirik. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika
wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nomor 3, doa minta perlindungan dari kesesatan dan supaya tawakal penuh pada Allah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu biizzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Doa supaya rajin bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa nomor 5, doa berlindung dari kemalasan beribadah, masa tua yang jelek dan syahwat dunia. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Baik. Sekarang buka dulu buletin yang sudah dibagi. Judulnya Sami'na wa Ata'na. Kami patuh. Ada yang belum dapat buletin? Sampun ya. Baik, kita lihat kelanjutan tafsir An-Nur ayat 48 sampai 52. Allah Ta'ala berfirman, wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humuz zalimun. Apakah ketidakdatangan mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illahu wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, nanti ayat-ayat ini kaitannya dengan pembahasan hukum. Kita bahas fikih muamalat nanti. Nah, itu kaitan sekali. Kita disuruh sami'na wa ata'na, disuruh taat lan patuh. Coba kita lihat ayatnya ya, penjelasan ayat Ji. Enggan berhukum pada Alkitab dan As-Sunnah. Di antara tanda orang munafik, nah itu digarisbawahi. Ini tanda orang munafik ini, Bu. Ya, Pak, lihat ini ya. Ini di antara tanda orang apa? Munafik. Adalah enggan berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gak mau pakai dalil, kecuali kalau mereka anggap itu ada maslahat. Inilah yang diterangkan tadi An-Nur ayat 48-49. Tadi ayat yang kita sudah baca. Wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyakul lahumul haqq ya'tu ilaihi muz'inin. Dan bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Jadi sifat orang munafik apa tadi? Enggan berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gak mau manut dalil. Sebab orang munafik enggan berhukum kepada kitabullah apa? Ini sebabnya disebutkan dalam ayat 50 tadi ya. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafun ayyahifallahu alaihim wa rasuluh. Bal ulaika humul faizun. Sebabnya itu karena dalam hati mereka itu ada penyakit. Marad, penyakit. Atau karena mereka itu ragu-ragu. Yang kedua nih, ragu-ragu. Yang ketiga, karena mereka takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka. An-Nur ayat 50. Nah, coba lihat Syekh Mustafa Al-Adawi katakan gini. Sebab orang munafik enggan berhukum kepada kitabullah, diantaranya adalah penyakit kekufuran dan kemunafikan dalam hati mereka. Dalam hatinya ini masih enggak beriman. Masih ada sifat-sifat kekafiran dan kemunafikan. Di antara penyakit mereka adalah keraguan pada hukum Allah. Mereka ragu akan hukum Allah. Ya, dia kalimatnya ragu akan hukum Allah. Juga karena, itu diperbaiki, juga karena mereka khawatir Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka. Padahal Allah apakah berlaku zalim? Enggak. Hukum-hukum Allah itu tidak zalim. Ini kalau kita bahas hukum jual beli nanti, itu hukum yang adil itu. Padahal sejatinya mereka lah, yaitu orang-orang munafik tadi, itu orang-orang yang zalim. Coba kita lihat faedah ayat. 1. Hukum itu milik Allah dan Rasulnya. Hukum itu milik Allah dan Rasulnya. Kita diperintah untuk berhukum kepada Allah, hukum Allah dan Rasulnya. Manut pada dalil. Ikuti hukum tersebut. Yang kedua, kita tidak disebut beriman. Ingat ya, kita tidak disebut beriman hingga kita mau berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya dalam perkara yang diperselisihkan. Ada beda pendapat, kembalikan kepada hukum Allah dan Rasul. Masalahnya kalau nggak mau manut itu yang jadi masalah. Yang ketiga, jika ada maslahat dalam hukum Allah dan Rasulnya,
atau bahasa bebasnya jika ada hikmah yang mereka tahu, baru mereka mau manut pada hukum. Baru orang-orang munafik itu mau patuh. Mereka sebenarnya bukan taat kepada kebenaran, tetapi mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka karena pas cocok. Jadi karena pas apa? Cocok. Kalau nggak cocok, ya nggak manut. Ya, ini pas lagi ada kepentingan, baru mereka mau mengikuti. Kalau nggak ada, nggak mau, Bu. Terus yang keempat, faedah ayat yang keempat. Orang munafik sejatinya menolak kebenaran ketika satu, kebenaran itu menjatuhkan mereka. Artinya tidak cocok dengan mereka gitu. Pas lagi tahu dalilnya itu lagi membantah mereka. Yang kedua, kebenaran tidak menjatuhkan dan tidak mendukung mereka sama sekali. Artinya nggak memihak sama sekali. Sudah nggak usah ikuti saja itu tadi. Ini dalil-dalil apa? Mereka nggak mengikuti. Orang beriman berbeda, pokoknya ngikuti dalil, cocok atau tidak cocok dengan keinginan kita. Pokoknya sifatnya apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na itu bahasa bebasnya, terjemahin bebas, saya manut itu. Cuma manut aja. Terus yang kelima, mereka menolak kebenaran, berarti orang munafik tadi, menolak kebenaran karena satu, dalam hati mereka ada penyakit kekufuran. Ini penyakit hati itu sudah mau tidak menerima kebenaran. Yang kedua, keraguan-raguan pada nubuwah. Jadi tidak yakin lagi pada kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mereka khawatir Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka. Padahal sejatinya merekalah yang zalim. Terus yang keenam, sifat orang mukmin itu apa? Selalu patuh. Tadi bahasa Arabnya apa, Bu? Sami'na wa ta'na. Tidak penuh keraguan. Cukup sampai situ. Sisanya pekan depan. Sekarang buka buku kecilnya tadi. Yang belum dapat siapa? Tawakallah pada Allah. Wonten masih ada buku nggak? Tadi telas? Enggak. Iya, ambil lagi. Berapa itu? Coba ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? Bapak juga? Wah, ini wis tak omah toh. Kan gue nganter toh, Pak. Kalau cuma nganter nanti sama istri aja. 7 aja, bawa 7. Besok nggak diantar. Hah? Besok nggak diantar? Iya, nanti baca di rumah bareng. Buka buku Fikih Syafi'i Matan Abu Syuja, halaman 155. Halaman 155. Syarat barang yang diperjualbelikan. Ayo dibuka plastiknya, ayo dibuka plastiknya. Ya, kasih kalau gitu cowok bapak itu. Lihat ya. Syarat
barang yang diperjualbelikan. Sudah dapat belum? Mas, ini Mas. Tadi mana? Ini Bu. Kasih sini. Kemarin sudah kita lihat bentuk transaksinya ya. Ada 3 kemarin, Ji. Ada yang barangnya itu ain musyahadah. Barangnya itu ada wujudnya, bisa dilihat. Ya kan? 1, jual belinya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Barangnya ada wujud. Bisa dilihat. Boleh nggak diperjualbelikan? Boleh. Yang kedua, bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Barangnya itu cuma dijelaskan sifatnya, dikasih jaminan. Boleh atau tidak hukumnya kemarin? Boleh. Itu dikenal dengan jual beli salam. Terus yang ketiga ada bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad. Ada barang itu yang tidak punya wujud, tidak bisa dilihat. Entah barangnya di dunia antah berantah, enggak jelas. Boleh enggak diperjualbelikan? Tidak boleh. Sekarang lihat kalimat selanjutnya. Wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin wa la yasihhu bai'u ainin najisatin wala ma la manfa'ata fihi. Halaman 155 tadi, Nji. Jual beli segala sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah. Sebaliknya, jual beli sesuatu yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah. Berarti kita bagi. Yang pertama, lihat wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafin bihi mamluk. Barangnya itu lihat ya, sifatnya 3 ya. A, suci. Muntafa'in bih, punya manfaat. Mamluk, dimiliki. Berarti ada yang punya, Nji. Hukumnya apa? Sah atau tidak? Sah. Hukumnya sah. Ya. Yang kedua, barangnya sifatnya najis. Hukumnya sah atau tidak? Tidak sah. Yang ketiga, saya tulis ini. Barangnya la manfaata fihi, tidak ada manfaat di dalamnya. Hukumnya apa? Sah atau tidak? Tidak sah. Baik. Catat dulu, catat.
Kalau belajar itu ringkas-ringkas kayak gitu. Jangan hanya bengong, Bu. Bengong itu masalah. Bisa jadi nggak paham, pura-pura paham. Catat dulu, catat. Saya belum buka kitabnya ini. Sampun? Sampun, Bu. Sampun? Sudah jelas yang itu? Baik. Sekarang coba lihat baik-baik ya. Tunggu. Lihat, kita bahas intinya itu di sini nanti. Nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 nggak usah dibahas. Karena hukum asal jual beli kita bahas kemarin. Hukum asal jual beli itu boleh. Nomor 1 nggak dibahas. Sekarang nomor 2. Barang najis. Ibu belum tahu itu. Tahu tapi mungkin masih ngambang ilmunya. Yang kedua, barang yang tidak ada manfaat. Kalau di Fathul Qorib disebutkan yang tidak ada manfaat itu seperti kalajengking, semut, ada hewan buas, tulis saja sini ya. Itu untuk apa, Bu, manfaatnya? Coba lihat. Apa tadi? Kalajengking. Untuk apa, Bu, kalajengking? Coba dibeli, Bu. Hah? Untuk apa? Goreng? Haram. Semut untuk apa, Bu? Mijit. Pakan burung. Itu urusan lain nanti. Apa lagi tadi? Hewan buas. Paham, Bu, hewan buas? Saba itu setiap kunuzina bin minasiba. Hewan itu punya taring yang digunakan untuk menerkam mangsa. Apa contohnya? Buaya, apalagi? Anjing punya taring nggak? Punya taring. Apalagi? Ular punya taring nggak? Ada kan? Ah, nggak boleh. Untuk apa coba melihara ular, Bu? Ah, Bu, sudah pakannya mahal. Iya dah, cari daging mahal-mahal untuk itu aja, Bu. Jual belinya tidak sah. Sekarang pertanyaannya, mana saja yang termasuk barang-barang najis? Sudah tahu apa belum? Nah, sudah tahu belum, Bu? Coba buka di bukunya lagi. Ini sudah ada jawabannya di sini. Buka di halaman. Ayo, yang plastiknya belum dibuka. Ayo. Di halaman 46. Hmm, 46 sampai seterusnya itu najis semua itu kita bahas tuh ya. Sudah? 46 ya, Bu ya? Sudah lihat? Baik. Saya baca ya, macam-macam najis. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Setiap benda maupun cairan yang keluar dari kubul dan dubur adalah najis. Kecuali apa, Bu? Mani. Nanti baru saya rinci ya. Terus wa ghuslu jami'il abwali wal awrasi wajibun illa bawl as-sabi alladhi lam ya'kul at-ta'ama fa innahu yaturu bi rashil ma'i alaih. Mencuci semua kencing dan kotoran itu wajib. Kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Bayi laki-laki ya. Dan berkaitan di situ di bawah 2 tahun, Bu.
Bayi apa tadi, Bu? Laki-laki, bukan bayi perempuan. Terus di bawah berapa tahun? 2 tahun. Belum mengkonsumsi makanan sebagai pokoknya. 3 ya, 3 syarat ya. Itu cuma cara membersihkan kencingnya saja. Membersihkannya cukup dengan memercikan air ke bagian yang kena. Mercikan tahu tak, Bu? Ambil air, cus. Cara membersihkannya saja. Namun kembali tadi, kencing najis atau tidak? Mana yang bilang tidak tadi? Kencing najis atau tidak? Kencing bayi laki-laki najis. Kalau nggak najis, itu nggak usah diapa-apain, Bu. Diperciki juga nggak usah. Paham ya? Semua kencing najis, itu aja gampangannya. Ya kan? Semua kencing najis. Dan di sini Abu Syuja itu tidak rinci untuk manusia dan hewan. Saya rinci dulu ya sini ya. Kita catat macam-macam najis. Tes. Macam-macam najis. Yang ini sudah ya? Sekarang macam-macam najis. Kita akan tadi mau bahas ada barang yang tidak boleh dijual, yaitu diantaranya barang yang najis. Makanya harus tahu rinciannya. Macam-macam najis. 1. Kullu ma'in kharaja minas sabilaini. Segala cairan yang keluar dari kubul atau dubur kecuali mani. Di situ Al-Qadhi Abu Syuja, penulisnya namanya Al-Qadhi Abu Syuja, tidak memberi rincian atau perbedaan untuk manusia dan hewan. Ya, tidak memberikan rincian untuk manusia dan hewan. Jadi ini secara umum ya. Sekarang kita rinci dulu dari sini, Bu. Berarti hukumnya mani suci atau najis? Mani suci atau najis? Suci. Berarti yang selain mani najis semuanya, yang keluar dari 2 jalan. Apa saja kalau gitu yang najis? Apa saja, Bu? 1. Kencing. 2. Kotoran. Apalagi yang najis, Bu? 3. Darah. Aja darah, Bu. Darah yang keluar dari 2 jalan ini, Bu. Kalau darah yang keluar selain dari itu, selain dari 2 jalan, nah itu nanti masalah lain lagi. Kita lagi bahas ini. Nanti tolong bedakan antara pembatal wudhu dengan najis, dengan pembatal wudhu najis dengan pembatal sholat, beda lagi di situ. Kencing, kotoran, darah yang keluar dari 2 jalan najis tadi ya, Bu ya, najis. Darah haid itu najis, istihadah najis, nifas najis. Saya tulis darah aja. Apalagi, Bu?
4. Apalagi Bu? Madhi. Madhi. Mirip-mirip mani. Tapi bentuk fisiknya beda. Kapan-kapan baru saya bahas. Ada lagi istilahnya wadi. Wadi ini biasanya karena musim dingin keluar setelah kencing, cairan putih. Najis. Kalau pada ibu-ibu keputihan. Keputihan najis, Bu. Apalagi belum saya sebut sini ya. Bu, kita lihat ya segala cairan ya, kulumai. Segala cairan. Jangan masukkan kentut di sini, Bu. Paham? Kalimatnya sudah jelas toh? Segala cairan. Paham cairan ya? Kentut cairan boten. Wah, kalau kentut itu najis, Bu, sengsaranya kita di dunia ini. Enggak tahu jenengan mau hidup di mana kalau gitu itu. Makanya sini nggak ada kentut sini, Bu. Ini lagi bahas yang najis ya. Sudah ya? Fix ini ya. Nah, mani suci. Terus nih. Terus kencing najis. Kotoran najis. Yang keluar dari 2 jalan lagi ada darah najis. Apalagi madhi najis, apalagi wadi najis, apalagi keputihan juga najis. Kalimatnya ingat ya, segala cairan yang keluar dari 2 jalan. Kecuali apa? Mani. Pertanyaannya berarti sudah terjawab satu masalah. Jual beli air kencing boleh atau tidak? Nggak boleh. Najis atau tidak? Najis atau tidak, Bu? Wes. Jual beli kotoran atau tinja boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Manusia dulu, manusia, Bu. Jangan pikir hewan dulu. Boleh atau tidak? Tidak boleh, najis. Sudah? Yang terjadi perselisihan di sini adalah kencing dan kotoran untuk hewan. Karena di sini Abu Syuja sebutkan umum di sini. Beliau tidak bedakan antara manusia dan hewan. Sekarang saya bahas kencing dan kotoran hewan. Kalau mazhab Syafi'i, notabene orang Indonesia itu semua kencing dan kotoran dari hewan pun dihukumi najis. Orang Indonesia kayak gitu tuh. Maka nanti dia lihat kotoran sapi dia bilang najis, nanti dia lihat kotoran ayam dia bilang najis. Ada kotoran kambing dia bilang najis gitu. Itu notabene orang Indonesia kayak gitu. Paham? Namun pendapat ini nanti ada kritikan banyak. Kalau dimasukin semua, maka yang paling bagus kita rinci kencing dan kotoran hewan jadi 2 macam. Pertama, dari hewan yang halal dimakan. Hewannya ya. Yang halal dimakan. Kemudian yang kedua dari hewan yang haram dimakan. Hewan yang halal dimakan apa saja, Bu? Pak? Sapi di sini, kambing di sini, ayam juga di sini. Pendapat paling kuat kalau di sini ya dihukumi ini suci, enggak najis. Boleh jadi pupuk atau tidak? Boleh. Boleh dijual pupuknya? Boleh, karena sudah dihukumi suci. Hewan yang haram dimakan apa, Bu?
anjing, B2, babi, apa lagi? Kelelawar. Kucing halal dimakan nggak kucing? Haram, walaupun boleh dipelihara. Ada lagi di sini keledai. Keledai juga haram dimakan. Hukumnya apa, Bu? Hewan yang haram dimakan untuk kotoran, kencing, dihukumi najis. Oke, sudah jelas. Berarti yang suci tadi boleh diperjualbelikan atau tidak? Boleh. Kembali ke hukum tadi ya, dia tidak masuk barang najis karena dia masuk tahir, suci. Sudah? Rinciannya kayak gini. Tadi lihat ya, mani. Nanti merembetnya ya ke mani hewan lagi gitu loh. Tapi gak usah dibahas. Untuk apa? Juga untuk manusia saja. Baik. Lihat lagi halaman berikut. Ada istilah najis yang dimaafkan. Halaman 47, Bu, dibuka. Najis yang diapain? Dimaafkan. Wala yufa an syai'in minan najasati ilal yasira minad dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Tidak ada maaf untuk benda najis apapun kecuali yang sedikit dari darah dan nanah. Darah sedikit tidak najis. Nanah paham ya? Nanah sedikit tidak najis. Terus dikatakan bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir juga tidak najis. Apabila binatang tersebut jatuh ke dalam bejana, maka ia tidak membuat bejana tadi menjadi najis. Lihat, berarti semua yang tadi kita sebut najis tadi tidak dimaafkan, Ji. Kecuali apa tadi, Bu? Satu, darah yang sedikit, al-yasir minat dam, dimaafkan. Terus apa lagi? Nanah yang sedikit, dimaafkan. Terus yang ketiga dimaafkan lagi, hewan yang darahnya, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Contohnya apa, Bu? Dicatat contohnya, lalat, nyamuk, semut. Ya, itu kalau jatuh dikatakan kalau lalat mati di dalam air, jatuh di dalam bejana kalian, maka tidak membuat minumannya itu jadi najis. Nih, lalatnya mati ya. Yang penting mati sendiri, Bu. Bukan jenengan ambil lalat terus masukin di minum gitu. Itu beda lagi hukumnya. Lalatnya itu mati sendiri ya, masuk, tek. Ih, lalatnya masuk. Ya. Maka kalau dia mati dalam air tadi, airnya tidak jadi najis. Dimaafkan. Karena Nabi SAW katakan jika
Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum, jika lalat itu jatuh di salah satu bejana di antara kalian, maka celupkanlah masukkan. Kemudian dibuang lagi setelah itu. Kemudian Nabi SAW katakan, karena di salah satu sayapnya itu ada racun, satu sayapnya lagi ada penawarnya. Pertanyaan, minumannya suci apa najis tadi? Suci. Boleh diminum? Boleh. Ya terserah jenengan. Ini prakteknya itu kayaknya enggak itu. Tadi dikatakan ya, idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi. Jika tadi lalat itu jatuh di dalam air tadi yang ada dalam gelasnya, mati di situ. Berarti bukan mati di atas terus jenengan masukkan. Ya kan? Mati di situ, mata fihi. La yunajisu, tidak menajiskan air tadi. Baik, terus lihat lagi di halaman selanjutnya, hewan-hewan yang najis, coba lihat halaman 48. Wal hayawanu kulluhu tahirun ilal kalbu wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyya. Semua hewan itu semuanya suci. Bu, lagi bahas sucinya, berarti badannya yang kita bahas gitu ya. Kecuali untuk anjing dan babi serta turunan dari anjing dan babi. Mungkin ada anjing kawin dengan babi juga ada mungkin ya. Atau ada hewan lain gitu kawin dengan anjing, atau ada hewan lain kawin dengan babi, turunannya najis. Nah, dicatat di sini kalau menurut mazhab Syafi'i seluruh tubuh anjing dan babi itu najis. Catat, Bu. Seluruh tubuh anjing dan babi itu najis. Ya. Jadi bulu anjing pun kalau jenengan pegang masalah, gitu. Karena dia nggak bedakan di sini. Dia nggak sebut bagian bulunya, nggak sebut bagian air liurnya. Kalau dalam mazhab semuanya najis. Itu lebih hati-hati. Biar jenengan nggak usah pelihara anjing. Coba gimana susahnya kalau orang pelihara anjing kalau tahu kayak gini, coba Bu. Apa-apa pegang pakai sarung tangan gitu, diulus-ulus. Gimana anjing, sehat ya kamu ya? Pegang pakai sarung tangan, Bu. Najis. Kemudian dan bangkai seluruhnya najis. Apa, Bu? Bangkai seluruhnya najis. Nah, catat dulu bangkai itu apa? Catat, bangkai itu yang mati tidak lewat penyembelihan syar'i. Yang mati tidak lewat penyembelihan apa? Syar'i. Bangkai semuanya najis, Bu. Kambing mati nggak disembelih najis, sapi mati nggak disembelih sakit mati, gitu ya, mati najis. Ilas samaka, kecuali yang hewan bangkai yang dikecualikan, bangkai hewan yang dikecualikan. 1, ikan. 2, wal jarada, belalang. Yang ketiga, adamiyah, bangkai manusia. Berarti manusia suci ketika matinya ya, enggak najis.
Coba kita lihat bagaimana sini perlakuan kepada anjing tadi, najisnya. Mensucikan bejana yang dijilat anjing. Wa yuksalul ina'u min ulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna biturabi. Wa yuksalu min sa'iri najasati marratan ta'ti alaihi wa salasu afdalu. Bejana harus dicuci jika dijilat anjing dan babi sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan tanah, menggunakan turab, menggunakan debu. Cucinya berapa kali tadi? 7. Satu dari yang 7 pakai tanah. Tanah yang suci. Paham ya? Nah, terus bejana cukup dicuci sekali saja. Bejana cukup dicuci sekali saja jika terkena seluruh najis yang lainnya. Misalnya ada najis darah atau najis nanah tadi ya. Cukup dicuci sekali saja, sudah hilang, sudah sah, sudah boleh dipakai. Namun jika dicuci 3 kali, itu lebih baik, itu lebih afdal. Cuma lebih afdal saja nggih, bukan jadi harus. Terus satu bahasan lagi Bu, lihat cara mensucikan khamar. Berarti menurut mazhab Syafi'i, khamar itu suci apa najis? Khamar itu haram dan najis. 2 hukum Bu. Khamar itu haram dan najis. Nah, dikatakan di sini, wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat wa in khulilat bi tahri syai'in fiha lam tathur. Jika ada khamar, arak, minuman keras, berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Berubah menjadi apa? Cuka dengan sendirinya, maka khamar tadi jadi suci. Berarti sebelumnya apa Bu? Najis. Jika berubah dengan masukkan sesuatu, maka ia tidak jadi suci. Berarti kalau ada campur tangan manusia, khamar tadi tidak jadi apa Bu? Suci. Tidak jadi suci. Berarti dia berubah sendirinya jadi apa? Cuka. Berarti kesimpulannya ada berapa najis di sini Bu? Apa tadi? 1 ini ya. Segala cairan yang keluar dari kubur atau dubur kecuali mani. Yang kedua apa lagi Bu? Khamar ya, khamar najis. Berarti khamar boleh diperjualbelikan atau tidak? Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tadi ada singgung darah apa Bu? Darah najis atau tidak? Darah najis atau tidak? Kalau yang dimaafkan yang sedikit, berarti yang banyak najis atau tidak? Nah, ditulis yang ketiga darah. Darah dan nanah. Karena kalau yang sedikit dimaafkan, berarti yang banyak tidak dimaafkan Bu, berarti najis. Berarti jual beli darah tidak boleh. Paham? Jual beli darah gimana Bu? Enggak boleh. Jual beli darah bagaimana? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Ustaz, saya butuh donor darah ini ke pripun Ustaz? Bisa gratis enggak? Bisa enggak?
Kalau pakai rujukan gratis. Kalau terpaksa bayar nggak masalah. Yang tidak boleh itu, saya nggak ada uang, saya datang ke PMI kemudian jual darah langsung. Pak, saya nggak ada uang nih Pak, saya mau jual darah saya. Nah, uang masalah itu, uangnya itu. Terus yang keempat, apa lagi yang tidak boleh diperjualbelikan? Yang najis lagi, yang najis apa lagi? Apa? Bangkai. Iya kan? Yang keempat bangkai ya. Terus apa tadi hewan yang najis apa Pak, Bu? Anjing dan babi. Berarti yang kelima anjing dan babi. Kecuali bangkai apa tadi Bu yang suci? Belalang, ikan, manusia. Tapi bangkai manusia nggak boleh diperjualbelikan. Ya. Bangkainya tadi berarti jual beli ikan tanpa penyembelihan sah atau tidak? Lele itu perlu disembelih nggak lele? Hah? Ada cara penyembelihan lele? Ada? Kurang kerjaan. Terus anjing dan babi ya. Berarti totalnya ada berapa Bu? 5 ya. Segala cairan yang keluar dari kubul atau dubur kecuali mani. Terus yang kedua khamar. Yang ketiga darah dan nanah. Yang keempat bangkai. Yang kelima anjing dan babi. Yes, lengkap. Balik ke halaman 155 tadi J. Berarti jual beli yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah. Jika terjadi jual beli untuk yang najis-najis tadi, jual beli tidak sah. Kalau tidak sah, uangnya halal atau tidak? Hah? Halal atau haram? Boleh nggak untuk makan bakso? Makan bakso jadi haram lagi itu. Rampung. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Monggo. Enak atau belajarnya tuh? Kayak kuliah ya. Ada pertanyaan? Mas Tri. Oh, enggak. Bu. Gusi berdarah sedikit apa banyak? Darahnya kalau banyak najis. Enggak, yang ditanyakan apa dulu? Nanti hukumnya beda ya Bu ya. Ibu tanyakan pembatal wudhu, ibu tanyakan untuk najis, ibu tanyakan untuk pembatal sholat, semuanya beda nih 3 ini. Yang mana yang ditanyakan? 3-tiganya? Hah? Darahnya najis. Nah, tapi kalau batalkan wudhu tidak. Batalkan sholat juga tidak. Beda tuh Bu. Najis kalau keluar belum tentu membatalkan sholat. Kecuali tadi segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Itu nanti jadi pembatal wudhu. Kalau gusi berdarah, kalau sholat masih keluar darah tadi, tidak batal wudhunya, tidak batal sholatnya. Tapi usahakan ditahan itunya, darahnya tadi. Seandainya keluar tengah-tengah sholat, bisa lanjut sholatnya. Baik. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah di dalam kamar mandi saya itu kan modelnya udah. Jadi kebetulan itu nggak tahu kenapa itu ada ketoprak di atasnya dan dia itu mengeluarkan kotoran dan masuk ke siap. Dipakai untuk wudhu atau untuk mandi nanti boleh nggak? Baik. Tokek mati disembelih atau tidak?
Tidak kan? Bangkai berarti J. Apa hukum bangkai tadi? Apa hukum bangkai tadi? Suci atau najis? Najis ya. Najis, setuju J? Najis. Sekarang jatuhnya di mana? Jadi itu kotorannya Ustaz. Oh, kotorannya saja. Dimaafkan karena sulit untuk dihindari. Terima kasih Ustaz. Kalau cicaknya atau tokeknya yang mati masuk dalam air gimana? Najis atau tidak? Siapa yang bilang? Coba bicara air lagi, air. Mana sudah saya terangkan? Mike coba Bu, Mike. Kemarin saya sudah bahas air dua kulah apa belum? Sudah apa belum Bu? Minggu lalu belum ya? Perhatikan, jangan tidur. Air kita bagi jadi dua. Air indah Syafi'iyah, menurut ulama Syafi'iyah dibagi jadi dua. Air qalil, air katsir. Air qalil sedikit, air katsir banyak. Sedikit atau banyak itu patokannya adalah ukuran air dua kullah. Kata Nabi SAW, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Jika air telah mencapai dua kullah itu sekitar 200 liter. Sekitar berapa? 200 liter. Air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter ya. Air yang banyak itu telah mencapai 2 kullah atau lebih. Berarti 200 liter ke atas. Ini namanya air sedikit, ini namanya air banyak. Sudah? Diingat ini ya. Air sedikit apa tadi Bu? Kurang dari berapa? 200 liter. Air banyak bagaimana? Sudah mencapai 200 liter atau lebih. Ini pakai simbol kayak gitu. Sudah. Sekarang lihat, jika najis masuk ke air qalil, ini najis. Ini ada air, ini najis masuk. Misalnya kencing. Airnya sini cuma 100 liter. Ya. Kencingnya 5 mili. Sak tetes. Sudah? Secara hukum kalau masuk di air kurang dari 2 kullah, hukumnya adalah kalau ketemu najis pokoknya najis. Najis di sini ya. Nah, biar saya. Najisnya yang ini Bu. Najis masuk pada air kurang dari 2 kullah maka dihukumnya apa? Najis. Tidak perlu lihat perubahan air Bu. Mau dia warnanya jadi kuning, mau tetap putih. Pokoknya kalau sudah kemasukan najis pada air kurang dari 2 kullah dihukumnya apa? Najis. Sekarang lihat air banyak. Ini ada kolah.
Ukurannya itu 500 liter. 2 kula atau belum ini? Nah, sudah 2 kula apa belum? Sudah ya? Baik. Sekarang kemasukan najis. Bocah kencing di sini, Bu. Maka hukumnya dilihat. Hukumnya dilihat. Lihat perubahan air. Bu, ini kalau airnya itu 500 liter, kencingnya cuma 5 mililiter, berubah nggak airnya, Bu? Berubah atau tidak? Tidak. Sekarang saya ubah. Berarti kalau tidak berubah, tidak najis, nggih? Sekarang ini airnya 500 liter, kencingnya 100 liter. Berubah mboten? Berubah? Pasti berubah? Jadi warna apa? Kuning. Berarti jadi najis. Balik tadi pertanyaan tadi. Cecaknya masuk ke air. Jadi najis atau tidak? Tergantung airnya. Bagaimana? Lihat dulu jumlah airnya. Masuk qalil apa? Kasir. Masuk sedikit atau banyak. Kalau airnya cuma sedikit, ya sudah dihukumi najis. Ada kolam toh, Bu, kolam. Ada anjing datang itu, anjing tetangga datang, jilatun itu anjingnya, jilatun kolam ini. Najis atau tidak? Tergantung lagi airnya sedikit atau banyak, itu aja. Nggak usah bingung. Wah, airnya sak telogo. Coba lihat itu, anjing datang, ya monggo gue jilat terserah gue. Enggak masalah. Najis enggak? Enggak ada, Bu. Enggak ngaruh itu. Paham ya? Patokannya ini. Ini dulu ini pelajaran SD dulu ini, Bu. Tak ulang meneh. Siapa lagi? Ya. Maaf Pak Ustadz, ini masalah anjing. Saya tuh masih bingung. Kan anjing itu hukumnya najis, tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Namun si anjing ini kan dipergunakan si pemiliknya untuk ya jaga rumah kayak gitu loh Pak, kayak kan apa? Tidak boleh anjing kecuali 3 tujuan. Jaga hewan ternak, jaga tanaman, untuk jadi anjing pemburu. Selain 3 ini punya masalah. Yang pertama, setiap harinya pahalanya berkurang 1 qirat. Pak polisi beda lagi, itu anjing pelacak gitu. Itu kepentingan penting itu. Iya, itu penting. Ya, itu anjing pelacak penting. Kalau anjing pelacak masuk di dalam 3 tadi. Ya. 1 hari 1 qirat, Bu. 1 qirat itu sak gunung. 1 harinya. Siapa lagi? Ada lagi? Bapak, wonten, Pak? Boten? Ibu-ibu ada lagi? Sikat gigi. Sikat giginya suci atau tidak, para ulama beda pendapat di situ. Lebih hati-hatinya tidak memakai dari babi dan segala organ tubuhnya. Karena kalau tadi pembahasannya semua hewan kecuali babi toh, berarti babi seluruh tubuhnya najis. Ya. Ketika najis saat hidup, maka ketika mati juga najis. Mau disamak, mau diolah apapun tetap najis juga. Kalau dalam mazhab seperti itu. Wallahu a'lam. Ya lagi, ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan Ustaz soal donor darah tadi. Ada orang yang sakit datang untuk minta bantuan, minta darahnya gitu, minta bantuan darah. Sedangkan si pemilik darah itu memberikan dengan cuma-cuma. Tapi setelah
yang ditolong itu Kak merasa bersyukur dia bawa sesuatu ke rumah itu hukumnya gimana? Ya, untuk bentuk terima kasih tidak masalah. Itu bukan membeli. Jing, ada lagi? Cukup. Iya, Bu. Terus kalau kita itu apa mampir di masjid-masjid umum seperti masjid yang di Jawa Timur itu kebanyakan kalau mau ke tempat itu kan ada kolam seperti kolam itu terus ada airnya terus kita masuk lewat situ habis itu juga lewat situ terus gimana itu apa Kolam tadi itu tidak, kalau tidak yakin ada sesuatu yang najis yang masuk maka tidak masalah. Kecuali kalau tahu ada bocah baru kencing di situ, Bu, berarti nggak boleh untuk lewati itu. Kalau tidak tahu apa-apa, asalnya hukum air itu suci. Gitu, Ji? Baik, itu saja yang kita bahas. Mudah-mudahan manfaat dan Allah terus berikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.